Intinya ya. Jadi, bagaimana teori ini akan kita, masukkan di dalam praktisnya. Nah, itu nanti di tugas kalian ya. Bagaimana, kalian meng-create teori ya tentunya ke dalam, praktisnya. Ya, oke, dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran. Jadi, kemarin kita teorinya belajar, bagaimana belajar berlangsung. Nah, setelah kita tahu bagaimana belajar berlangsung, kita harus merancang ya. Merancang, kita adalah perancang, kita adalah desainer ya. Jadi bukan hanya bangunan yang didesain, bukan hanya bangunan yang dirancang, tetapi kita ini merancang pembelajaran supaya manusia belajar. Jadi kita merancangkan katakanlah kita berkontribusi merancangkan masa depan seorang anak. Ya, merancang ya. Bagaimana kita merancang kegiatan belajarnya supaya dia terbentuk menjadi manusia yang seperti apa ke depannya. Kita sebagai calon guru itu kamu harus paham konsep ini ya bahwa guru salah satu tugasnya adalah merancang. Merancang apa? Merancang kegiatan ya, kegiatan pembelajaran. Bagaimana kegiatan pembelajaran itu dirancang supaya siswa belajar, supaya seseorang belajar. Nah, dalam rancangan pembelajaran itu ada namanya serangkaian kegiatan. Ada rangkaian kegiatan yang kita siapkan supaya seorang atau siswa itu boleh belajar. Mengapa kadang-kadang di dalam suatu kelas guru mengajar tapi siswa tidak belajar. Ya, ini nanti yang akan kalian harus soroti ya di dalam kelompok-kelompok ya, berdasarkan pengalaman kalian belajar selama ini. Apa yang terjadi? Kenapa kadang guru mengajar, ada guru di kelas, tapi ada siswa yang belajar, ada yang tidak belajar. Dan jangan salah, kadang-kadang siswa diam, tapi bukan berarti dia belajar. Ada siswa yang kadang-kadang beraktivitas lain, tapi mungkin dia sedang belajar. Itu adalah, kondisi yang harus dipertimbangkan ke depan. Nah, ada kegiatan apa apa yang guru lakukan, apa kegiatannya guru, dan setelah guru berkegiatan apa yang kita, harapkan siswa lakukan. Supaya apa? Ada hubungan timbal balik dalam situasi edukatif. Dan yang terakhir di bawah di dalam situasi edukatif ini adalah situasi yang bisa membuat anak bisa merasa terdidik ya, terdidik merasa melakukan sesuatu untuk, tujuan bahwa dia akan dididik, dia sedang dididik. Jadi bukan pemaksaan, tetapi ada situasi edukatif, sesuatu yang, potensinya anak itu boleh kita kembangkan atau boleh berkembang dalam sistem kegiatan yang dilakukan. Apa dari ujung dari kegiatan ini adalah mencapai tujuan. Jadi ada tujuan. Oke. Jadi ada suatu kegiatan yang dirancang, tujuannya adalah ada, maksudnya ada tujuannya ya. Hasil akhir dari proses itu adalah output atau hasil akhir adalah tercapainya tujuan. Oke ya. Ada kegiatan, ada proses, dan ada tujuan. Akhir dari pembelajaran ada tujuan yang dicapai. Sehingga di dalam pembelajaran itu, dalam perancangan itu ada namanya kontennya, materinya apa, strukturnya bagaimana. Strukturnya ini maksudnya bagaimana, bagaimana secara umum pembelajaran itu akan terjadi ya, itu strukturnya. Apakah ada interaksi, apakah menggunakan, yang sekarang digunakan itu scientific method, apakah ada discovery learning, atau ya itu banyak ya strukturnya. Kemudian timing, ketepatan ketepatan waktunya ya, jangan sampai pembelajaran itu tidak tepat pada sasarannya atau tidak belajar siswanya karena tidak sesuai timing ya. Kemudian ada pedagogical strategies. Ya, pedagogi ini berhubungan dengan ini ya, pengetahuan pengajaran. Makanya kenapa kamu belajar dan pembelajaran supaya pedagogimu ada, ilmu tentang belajarmu ada. Supaya ketika kamu merancang pembelajaran ada strateginya ya. Ada strateginya supaya seseorang belajar.
Nah, itu dipikirkan supaya ketika merancang pembelajaran ada strateginya. Oh, anak, kelas ini akan belajar, oh di kursus ini akan belajar ketika saya pakai, pendekatan ini. Oh di kelas ini karena dia di lokasinya ini, jadi anak-anak di lokasi ini biasanya belajar dengan pendekatan seperti itu. Itu ada pedagogical, knowledge-nya ya, ada, strategi untuk setiap. Jadi tidak ada rancangan pembelajaran satu untuk semua ya. Rancangan pembelajaran itu dirancang berdasarkan situasi, karena ada pertimbangan-pertimbangannya ya. Itu sudah kalau sudah belajar teori belajar itu pasti sudah paham ya, rancangan pembelajaran itu didasarkan pada teori belajar, ya. Anak belajar pada kondisi apa, ada perbedaan, ya, ada perbedaan-perbedaan terjadi sehingga perancangannya akan berbeda. Kemudian ada sequence of learning activities. Jadi nanti ketika mengajar itu kita bayangkan mengajar, ada aktivitas yang terjadi. Jadi itu dirancang bagaimana aktivitas yang satu ke aktivitas yang dua itu bagaimana, yang mana pertama, yang mana kegiatan pertama, yang kedua, ketiga. Begitu, jangan terbolak-balik, gitu. Itu namanya sequence of learning activities. Kemudian, kapan harus mengganti aktivitas yang lain, ya, ada aktivitas dalam belajar. Makanya kalau belajar di sekolah atau belajar di mana pun itu ada aktivitas. Tidak bisa hanya duduk saja kamu dengar, oke, saya duduk, guru menerangkan. Aktivitas itu bukan hanya seperti itu kan, pasti kamu jadinya pusing kalau 2 jam duduk diam dengar saja, aktivitas belajarnya seperti itu, iya kan? Nah, itu kan harus dirancang, berapa lama guru bicara, apa yang guru lakukan, ketika guru bicara siswa bikin apa, ketika bikin ini apa yang siswa lakukan, aktivitas ini apa aktivitasnya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah type of assessment, karena itu tadi membilang ya, ada proses, kemudian ada assessment. Assessment untuk apa? Karena ada tujuan tadi. Apakah apakah tadi ketika ada proses belajar ini, apakah mereka betul-betul, terjadi proses belajar dalam diri seseorang? Apakah betul-betul belajar? Bagaimana tahu bahwa dia belajar? Ada assessment, ada penilaian. Supaya tahu, oh ya, si A belajar, si B belajar, si C belajar tapi belum sepertinya dia tidak serius belajar. Itu bisa diketahui, indikator itu bisa diketahui ketika kita siapkan asesmen. Bagaimana kita mau menilai dia? Bagaimana kita mau tahu si A belajar? Bagaimana kita mau tahu si A tidak belajar? Bagaimana kita mau tahu bahwa si A pura-pura belajar? Ah, itu. Itu dirancang loh ya. Itu sebagai seorang guru kamu harus merancang itu. Supaya nanti ketika ada yang pura-pura belajar, kamu mengenalinya. Atau ketika ada yang seperti belajar tapi tidak belajar, ya pura-pura ya namanya. Atau ada yang betul-betul serius belajar, kamu tahu, oh dia serius belajar. Atau ada yang tidak mau belajar. Itu kalau kamu merancang dengan baik, kamu bisa mengenalinya. Itu namanya assessment ya, seperti apa, penilaianmu. Ya, kemudian, yang menjadi pilihan sekarang adalah bagaimana teknologi digunakan support learning. Bagaimana pemanfaatan teknologi bisa membantu dalam siswa belajar. Teknologi. Teknologi jangan kamu pikir teknologi itu hanya internet, komputer, HP, jangan kamu pikir itu hanya itu teknologi ya. Teknologi itu bisa ketika kamu misalnya membuat, bahan ajar, misalnya menggunakan misalnya kamu ambil kayu, kemudian kamu bikin dia menjadi, media pembelajaran, atau kamu pakai kertas, atau pakai apa, itu teknologi juga ya. Jadi teknologi itu luas. Jangan sampai kamu berpikir bahwa penggunaan teknologi dalam belajar ini hanya, berupa pakai infocus, atau pakai laptop, atau pakai HP, itu bukan ya. Nah, itu nanti kamu, didiskusikan juga di kelompok, bagaimana, teknologi bisa membantu dalam, proses belajar. Oke, itu secara framework-nya ya, supaya bagaimana apa yang akan ada dalam rancangan pembelajaranmu. Materinya, strukturnya, timingnya, strateginya, aktivitasnya, kemudian penilaiannya, kemudian teknologinya apa. Itu dicatat ya bagian ini, karena itulah yang menjadi tugasmu. Kamu merancang pembelajaran yang meliputi ini.
Ada content, ada structure, ada timing, ada strategi, ada activities, ada assessment, dan ada teknologi. Oke. Next, ini adalah task desainnya ya. Ini dari apa? TEFLteacher.com ya, barefoot TEFLteacher.com. Jadi ini semacam desainnya, prinsipnya ya. Ada tujuan. Tadi Mem sudah bilang bahwa kita mulai dari tujuan. Jadi ada tujuan, kemudian prinsipnya itu ya, belajar harus dimulai dengan tujuan. Dan kamu merancang pembelajaran tidak ada tujuannya. Oke. Kemudian ada gaps. Ya, ini gaps adalah ini penting. Apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui itu namanya gaps. Ya, misalnya mau membelajarkan seseorang kita harus tahu apa yang dia sudah ketahui dan apa yang belum dia ketahui. Jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang dia sudah ketahui. Jadi, sebelum merancang pembelajaran ada harus kita tahu apa sih yang sudah diketahui dan apa sih yang belum diketahui. Kemudian ada materinya. Materinya berdasarkan tujuan. Kemudian ada interaction patterns-nya. Ya, itu tadi sama dengan kegiatannya. Kegiatan apa yang membuat ada interaksi antara guru dan siswa. Jangan dia hanya guru yang bicara. Siswa diam sampai pulang. Itu tidak ada interaksi namanya. Ya, guru saja yang bicara, tidak ada bicara siswa sama sekali sampai pulang. Kemudian yang terakhir ketika menyusun itu adalah walkthrough. Walkthrough itu artinya bahwa kamu membayangkan ada di dalam situasi mengajar. Ya, walkthrough. Jadi di sini petunjuknya adalah close your eyes and imagine the class that you are going to teach. Jadi kamu seperti berhayal. Ya, kamu berhayal bahwa kamu sudah ada di dalam kelas, sudah sedang menghadapi berapa banyak siswa dan kamu bayangkan dirimu mengajar, kamu bayangkan berbicara, kemudian kamu bayangkan memberikan instruksi, kamu bayangkan bagaimana siswa akan bereaksi ketika kamu bicara, ketika kamu memberikan instruksi, apa yang kira-kira akan siswa lakukan di depanmu. Iya kan? Dan kira-kira bagaimana tanggapan mereka. Ya, ini sering kali kalau kamu tidak itu tadi bahwa kamu tidak merancang baik-baik, makanya kenapa ada guru yang pukul siswa, kenapa ada guru yang emosi di depan siswa, kenapa banyak hal yang terjadi di kelas. Ya, itu kamu harus siap dengan hal itu ya. Jadi sebelum mengajar itu kamu sudah harus membayangkan, kamu berdiri di depan, kamu memberikan instruksi, kamu memberikan sesuatu dan kamu membayangkan apa yang terjadi di kelas itu ketika kamu mengajar. Itu namanya walk through. Kamu membayangkannya. Nah, itu makanya kenapa rancangan penting. Karena kalau kamu tidak rancang baik-baik, nanti kamu shock di dalam kelas ya. Karena kamu belum membayangkan apa yang akan terjadi. Ya. Makanya kamu harus bayangkan ketika saya kasih kegiatan ini, kira-kira dia bikin apa. Ketika saya bicara ini, kira-kira dia bikin apa. Ketika saya kasih tugas ini, kira-kira dia bikin apa. Gitu ya. Itu ada di rancangan. Makanya kamu harus mengenali, kamu harus memberikan gambarannya, gambaran siswa seperti apa. Apakah dia anak kecil, apakah dia orang dewasa, apakah dia di sekolah, apakah kursus, apakah di kampung. Jadi pembelajaran itu banyak jenisnya ya, bukan hanya sekolah ya. Yang terpenting adalah ada tujuannya. Ini tadi ya, yang slide sebelumnya tadi ini ya. Oke, dan yang terpenting adalah ada tujuannya. Ada tujuan inilah yang akan menggait materi, interaction pattern, dan kemudian walkthrough. Waktu kita tinggal 10 menit. Kemudian tahapan yang kamu akan lakukan nanti ya. Menentukan tujuan pembelajaran, menentukan materi, menentukan model kegiatan aktivitas, itu semua kamu tentukan. Kemudian menentukan metode penilaian atau hasil belajar. Inilah tahapan dalam perancangan pembelajaran. Nanti kamu di dalam kelompok kamu harus describe ketika menentukan pembelajaran apa saja yang harus dilakukan seorang guru. Tujuan pembelajaran ini apa yang dipertimbangkan, apa yang dilakukan ketika menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian materinya, apa yang dilakukan ketika menentukan materi pembelajaran. Kemudian menentukan model kegiatan aktivitas,
Apa yang guru pertimbangkan sehingga menghasilkan suatu kegiatan aktivitas. Oke, kemudian menentukan metode penilaian. Oke, demikian ya yang harus kamu lakukan tahapannya. Kemudian penilaian, itu tadi Mem sudah kasih sedikit gambaran bahwa di penilaian itu berdasarkan tujuannya nanti ya. Tapi biasanya penilaian itu ada yang dinilai, yaitu ada sikap. Penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan. Sikap berubah, ya itu kan kalau kamu belajar teori belajar ya. Seseorang belajar jika ada perubahan tingkah laku, kemudian ada perubahan perubahan tingkah laku, kemudian keterampilannya bertambah, pengetahuannya bertambah. Jadi dalam belajar itu ada sikap berubah, keterampilan dan pengetahuan bertambah. Pertanyaannya adalah bagaimana kamu bisa menilai bahwa sikapnya sudah berubah, keterampilan dan pengetahuannya sudah bertambah. Itu ada metode penilaiannya, ada jenis-jenis metode penilaian. Nanti secara mendalam metode penilaian itu akan kamu dapatkan di language testing and evaluation. Tapi di sini kamu hanya diminta untuk menggambarkan bagaimana menilai ya. Bagaimana kamu merancang untuk melakukan penilaian. Apa-apa yang dipertimbangkan dalam penilaian. Salah satunya adalah ketercapaian tujuan. Jadi kita ada tujuannya, kemudian di akhir dari proses belajar kita lihat apakah tujuannya sudah tercapai dari segi sikap, dari segi keterampilan, dan dari segi pengetahuan. Nah, terakhir adalah kenapa teknologi kemudian dilibatkan dan segala macam adalah pembelajaran abad 21. Belajar di abad 21, kalian punya skills yang dibutuhkan adalah ini semua ya. Pembelajaran abad 21. Tujuan umum dari pembelajaran di masa kita tinggal sekarang itu sangat berbeda jauh dengan di masa lampau. Sekarang itu harus ada ini semua, ada critical thinking, harus berpintar berpikir kritis, creativity, harus kreatif, collaboration harus bisa bekerja sama dengan orang lain ya, makanya kalau ada kerja kelompok itu dibangun di situ collaboration. Communication, harus pintar berkomunikasi, ilmu komunikasinya ada ya, tahu bagaimana caranya berbicara supaya orang mendengarkan. Kadang kita berbicara orang tidak mendengarkan, itu ilmu komunikasi ya, bagaimana kita berbicara supaya orang dia dengar kita. Communication. Information literacy, nah ini kemampuan literasinya. Dulu kalau kita literasi buta huruf itu ketika dia tidak baca tulis, tapi sekarang ada information literasi, media literasi, teknologi literasi. Jadi sekarang literasi kemampuan membaca tidak hanya tulis, baca tulis, tetapi ada information literasi, ada media literasi, ada teknologi literasi, ya. Artinya harus punya kemampuan membaca informasi, kemampuan menggunakan media, kemampuan menggunakan teknologi, ya, kemampuan ya. Kemudian ada flexibility, kita tidak boleh kaku. Bagaimana hidup di tengah dunia yang sekarang itu butuh fleksibel ya. Tidak harus terus gitu ya. Ada flexibility, melihat perubahan situasi, perubahan kondisi, kita bisa menjadi orang yang fleksibel. Kemudian ada leadership, bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan, ya leadership. Jadi dari proses belajar ada leadership. Kemudian ada inisiatif. Ya, inisiatif ini ya tidak disuruh kerja tanpa disuruh ya. Bekerja tanpa disuruh, beraktivitas tanpa disuruh, belajar tanpa disuruh. Ada inisiatif. Kemudian ada productivity. Ya, productivity artinya rajin dalam berkegiatan sehingga ada produktivitasnya ya, ada sesuatu yang dihasilkan ya, apa yang bisa dihasilkan dari proses belajar ya. Makanya sekarang pembelajaran di sekolah bahkan dari SD itu sudah dituntut bisa menghasilkan sesuatu ya, apakah itu misalnya pesawat mainan ya, ada produktivitasnya ya, ada kreativitas, ada produktivitas. Kemudian ada yang terakhir adalah social skills, kemampuan hidup bersosialisasi, sosial ya, pengetahuan sosialnya meningkat.
Ya, apalagi sebagai hidup di zaman sekarang itu kalau tidak punya kemampuan sosial itu nanti kamu menjadi antisosial. Tidak suka bersosialisasi, tidak suka bertemu dengan orang, tidak suka berkomunikasi dengan orang lain, tidak tahu caranya bergaul dengan orang lain. Ya, itu social skill-nya tidak ada ya. Ketika dia hanya senang saja dengan hidupnya saja, dengan teman satu dua saja gitu ya, tidak bisa bergaul dengan orang lain, tidak bisa bercakap-cakap dengan orang lain, tidak bisa berkomunikasi, menjalin hubungan persahabatan dan bekerja dengan orang lain. Nah, ini semuanya ya, 21st century skill. Skill yang kamu harus miliki hidup di abad 21 ini. Kalau kamu tidak memiliki skill-skill ini, dan nanti anak-anak yang kita belajarkan tidak memiliki skill ini, maka dia akan tertinggal ya. Tertinggal jauh di belakang, tidak bisa mengikuti perkembangan dunia. Ya, dia terbelakang. Oke, itu ya. Ini nanti kamu bagaimana kamu merancangkan pembelajaran yang ada salah satunya di dalam ini, 2 atau 3 di dalam ini. Ini dikembangkan ya. Skill ini yang bisa dikembangkan dalam sikap. Ya. Ini mem sudah misalnya mem meminta kamu berkelompok mengerjakan tugas, itu mem mencoba mengembangkan kolaborasimu, komunikasimu, kemudian membuat kamu untuk berpikir, ada critical thinking, untuk membuat proyekmu itu ada kreativitas. Kalau mem menyuruh kamu nanti hanya memberikan Google Form, kamu isi ujian akhir UAS-nya, itu kan kamu bekerja sendiri ya. Mungkin mem bisa kasih kamu critical thinking, tapi tidak creativity, tidak collaboration, tidak communication. Nah, untuk mengerjakan itu kamu butuh informasi literasi, media literasi, gunakanlah ketiga ini, kemampuan ini untuk bersama-sama mengerjakan tugas. Kamu mencari referensi, kamu menggunakan teknologi, begitu ya. Kemudian flexibility-mu, bagaimana kamu menjadi fleksibel, tidak harus masuk ke ruang kelas baru belajar bersama, kerja kelompok, tapi bagaimana kamu bisa fleksibel bersama-sama berkomunikasi. Ya, ada leadership, siapa yang menjadi pemimpin di sana menumbuhkan leadership. Sekarang sesuatu tugas itu tidak jadi hanya dikerjakan satu orang. Kenapa? Karena tidak ada leadership di situ, tidak ada pemimpin yang mampu membuat orang semua bekerja. Ya, leadership yang baik itu adalah dia mampu membuat orang yang tidak mau bekerja menjadi bekerja. Itu ya, leadership. Jiwa kepemimpinan, mempengaruhi orang ya. Leadership itu adalah seseorang leader itu harus mampu mempengaruhi orang lain. Dia tidak boleh mengeluh, si ini dia tidak mau kerja. Ya, itu artinya bagaimana seorang leader harus membuat orang bekerja. Dia harus bagaimana dia mempengaruhi supaya orang itu bekerja. Kemudian inisiatif. Ya, tidak harus inisiatif dengan flexibility ya. Tidak harus jam ini, belum jam, kita belum jam belajar dan pembelajaran, jadi kenapa kita kerja ke tugas itu? Tunggu nanti jamnya tuh baru kerja. Nah, itu kamu tidak ada inisiatif. Nanti tunggu mem suruh baru kita buat. Itu tidak ada inisiatif. Bagaimana mengajarkan orang supaya dia bisa inisiatif itu butuh ya.